Pak Prabowo ini sama sekali tidak menyampaikan apa yang substantif dalam penyampaiannya. Dia hanya menyampaikan cita-cita pertahanan Indonesia harus kuat dan lain-lain. Itu sesuatu yang seorang Ciko Hakim juga kalau ditanya jawabnya sama. Itu normatif ya. Jadi nggak ada yang, dan kalau kita bicara soal rahasia kan ini, yang saya perhatikan ada dua kata ya, yang untuk mengeles ada dua kata. Datamu salah, yang kedua rahasia. Ya, yang ketiga setelah debat tinggal anak buahnya nanti ngomong dibully. Ya kan itu. Ini training. Ini strategi komunikasi lah yang sudah diajarkan dari awal. Pak Prabowo kalau kira-kira nggak tahu bilang aja datanya salah, bilang aja rahasia. Harus dikonfirmasi. Tunggu dulu, belum selesai. Saya belum selesai. Everything is by design. Saya tahu betul lah apa yang terjadi di 02. 02 has the best money can buy strategic communication team. Ya kan? Mereka punya. Ya, jadi intinya, tapi sayangnya kalau kita bicara debat, substansi itu paling penting. Betul. Bukan hanya show. Ya. Akhirnya termasuk debat cawapres kan, Gibran itu unggul dalam strategi communication-nya, tapi secara kalau kita kuliti substansinya salah semua yang dia ngomongin. Jadi Bang Ciko setuju nilainya 5? Setuju? Apa itu? Nilai 5 yang dikasih Pak Ganjar, Bang Ciko setuju? Menteri Pertahanan. Iya. Kira-kira sama lah. Dasarnya apa? Dasarnya Pak Prabowo, satu, dia tidak bisa menyampaikan apa-apa. Dua, MIF dia tidak bisa dicapai. Tiga, Indonesia spending against the GDP-nya terhadap pertahanan masih 0,6%, di mana di atas 1% adalah yang standar di dunia. Nah itu satu. Yang kedua, Pak Prabowo sendiri mengakui dia underperform. Tahu nggak gimana dia cara ngakuinya? Orang mengakui underperform itu ketika dia memberi alasan. Dia bilang ada COVID, Bu Sri Mulyani nggak ngucurin anggaran. Itu artinya dia mengakui there is an underperformance of Kementerian Pertahanan. Jadi nggak bisa. Intinya gini, tidak ada bully-bulian. Kalau kita bicara bully, Pak Prabowo itu sehari setelahnya ngata-ngatain orang pakai huruf G ya, pakai huruf T, iya kan? Ini nggak ada. Jadi nggak ada bullying, nggak ada framing ya? Nggak ada framing. Dan satu lagi, sorry Grace Natali, ada 2 menit, 1 menit dan 1 menit itu kan udah dibilangin sebelum debat. Harus siap. Kemarin saya berdebat dengan Bobby, ya Bobby dari tim Anda dari Komisi 1. Dia bisa menjelaskan semua dalam waktu 2 menit. Saya bilang mestinya lu yang kemarin debat, bukan Pak Prabowo. Oke. Tadi ya saya catat tadi Bang Ciko bilang salah satunya tidak bisa menjelaskan, itu menjadi ukuran Menhan dikasih angka 5. Tapi yang paling penting tidak bisa mencapai MIF dan juga spending against the GDP-nya tidak sampai 1%. Ukuran yang dipakai itu salah. Ibarat kalau mau pakai baju gitu ya, ini baju nih kegedean, yang dipakein baju ya bajunya perempuan gitu misalnya ya, dipakein ke baju laki-laki, makanya salah. Yang harusnya dipakai ukurannya adalah Global Power Index, dan Global Power Index kita itu nomor 13 secara global, dan itu yang memberikan adalah lembaga internasional, bukannya seorang Ciko Hakim atau seorang capres yang sedang berkontestasi. Ada Turki dan Tunisia di sana. Dari mana? Ada Turki. Tunggu. Global Power Index ya. Tunggu. Ada lembaga internasional. Soal Global Power Index. Lembaga internasional itu ukurannya jelas, kriterianya jelas. Jadi bukan karena like atau dislike, bukan karena lagi kontestasi capres, jadi ngasih angka 5. Ini menarik. Sebentar bro. Ini menarik banget. Kita mau pakai ukuran internasional dong. Ini menarik. Bentar ya. Yuk kita pulang aja, pulang yuk. Saya mau tanggapi dulu soal Global Power Index. Saya mau tanggapi. Ya, boleh, Menarik sekali ya. Tapi kalau kita lihat dari 13 itu ada Tunisia, ada Turki yang kita rasa tidak mungkin itu artinya secara keseluruhan itu yang menjadi acuan utama. Tapi memang betul Indonesia di urutan 13. Satu hal Grace Natali, semua yang ada di Global Power Index adalah semua yang ditanyakan oleh Pak Prabowo tentang alutsista dan anggaran, dan itu dibilang rahasia. Padahal Global Power Index itu out of research. Artinya semua orang tahu, dunia itu tahu, semua bisa mengakses. Artinya Pak Prabowo itu nggak tahu, bahkan mungkin dia nggak tahu kita jadi di urutan Bang Ciko 13. mau mengumbar rahasia negara kita dalam sebuah debat. Gimana sih Global Power Index itu kan riset negara asing yang melakukan, artinya dia mengetahui. Ada ukuran-ukuran dong, bukannya berapa apa yang kita belanjain. Masalahnya Pak Prabowo nggak tahu. Ini sebagai Menhan. Bang Ciko, Pak Prabowo itu justru
menjaga marwah negara kita, nggak mau sekedar memenangkan debat, memutarkan rahasia negara di dalam sebuah forum debat. Itu diketahui oleh seluruh dunia. Baik, saya boleh artinya Itu dia exactly. sebentar. Global Power Index diketahui Tapi oleh seluruh dunia. Kok bisa? Bapak Ibu. Oke. Boleh sebentar. Makanya dia bilang rahasia. Boleh bagi kesempatan di sini juga nggak kira-kira? Kita malam ini. Itu besok-besok kita semua bikin nilai aja masing-masing ya nggak? Saya nambahin dikit aja. Yang namanya rahasia negara itu, di mana arsenal kita, di mana kapal selam kita, berapa kekuatan tempur kita, itu nggak boleh dibuka. Jumlahnya tahu Tapi pesawat. kalau data-data dasar dan umum, itu sesuatu yang bisa diketahui. Dan itu yang ditanya itu kemarin. wajar. Nah, itu yang ditanya kemarin. Kalau dijawab, Itu yang ditanya kemarin. Kan Oke. Pak Prabowo diserang tentang quote and unquote tentang pesawat bekas. Oke. Mestinya Pak Prabowo bisa menjelaskan, memang pesawat bekas itu dibeli karena pesawat baru kita belum datang. Kita Oke. perlu 7 tahun. Tapi Bang ketika Mardhani. debat tidak ada penjelasan. Oke. Sesudah debat baru. Tidak gitu. seperti Grace Natali menjelaskan. Iya kan? Bang Ciko, Ini Bang Mardhani. masalahnya. Wow, sangat seru dan menarik guys ya. Debat dari masing-masing tim pendukung ya, ataupun jubir ya, pasangan Amin ya. Ada Mas Mardhani ya. Lalu kemudian di Pak Prabowo ada Mbak Grace yang merupakan mantan ketua dari partai PSI guys ya. Lalu kemudian ada Mas Ciko dari tim Pak Ganjar Mahfud ya. Nah, keren banget ya apa yang disampaikan oleh Mas Ciko ini ya, bahwa Global Power Index itu merupakan angka atau statistik yang diketahui oleh seluruh dunia ya. Jadi itu bukan rahasia negara ya. Sedangkan dari argumentasi Mbak Grace ini, dia menyatakan bahwa Pak Prabowo tidak bisa berbicara banyak itu karena ada data-data rahasia negara yang harus dijaga, tidak boleh dibongkar atau diumbar sembarangan ya. Dan tadi Mas Mardhani juga sudah menjelaskan ya, bahwa kalau data rahasia itu ya, misalnya dikatakan jumlah tank kita sekian, kapal tempur kita sekian ya, senjata kita jumlahnya berapa unit, nah itu baru bisa dikatakan data rahasia negara. Tetapi apa yang disampaikan kemarin soal pesawat bekas dan sebagainya, itu merupakan informasi yang diketahui secara umum ya, secara publik ya. Oke guys ya, ini menarik sekali ya. Kita melihat Mbak Grace benar-benar dikuliti habis-habisan dalam sesi perdebatan ini guys. Kenapa sih partai PSI ini sampai menjatuhkan dukungannya kepada Pak Prabowo ya. Nah, kita akan dengarkan video terbaru dari Grace Natali yang dia sampaikan ya, kenapa PSI atau dirinya beralih mendukung Pak Prabowo. Dan nanti juga saya akan kita putar lagi ya cuplikan video dari tahun 2019 guys. Halo, saya Grace Natali, Ketum PSI tahun 2019. Saat itu kami masih partai yang sangat baru, naif, dan berisik. Banyak tokoh yang kami kritik, salah satunya adalah Pak Prabowo Subianto. Kami bahkan memberikan piagam sindiran ke Pak Prabowo, mengecap beliau bahwa beliau itu pembohong. Jadi ya nggak heran kalau Pak Prabowo membenci saya, karena memang kritik itu sangat keras sekali. Saya pikir ya dia itu akan marah, melabrak, atau minimal bersikap ketus lah kepada saya kalau punya kesempatan ketemu. Karena memang hal itu ya biasa buat kami. Para elit politik banyak yang memperlakukan kami seperti itu. Dari mulai ketua partai sampai calon presiden yang jelas-jelas kami dukung pun melakukan hal itu. Logikanya orang yang kami dukung mati-matian saja bisa merendahkan kami. Apalagi orang yang kami kritik habis-habisan. Iya kan? Tapi sesuatu yang gak terduga terjadi. Setelah pemilu, saya dan Pak Prabowo ada hadir dalam sebuah agenda yang sama. Kami ketemu. Saya sudah menguatkan mental untuk mendapat segala bentuk perlakuan yang buruk. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Pak Prabowo menyapa saya dengan hangat. Beliau tanya bagaimana keadaan keluarga, mendoakan PSI, dan bahkan mengeluarkan kalimat yang benar-benar saya nggak duga sama sekali. Beliau bilang gini, Grace, terima kasih. Kamu punya andil dalam berdirinya Gerindra. Karena kamu adalah
adalah MC pertama saat partai ini dibentuk. Sesuatu yang saat itu bahkan tuh saya udah lupa ya, nggak ingat karena udah lama sekali. Tapi beliau mengingat hal itu dengan baik dan pertemuan singkat itu menjadi sangat berkesan buat saya. Saya nggak merasa beliau ini sosok yang selama ini sering diceritakan oleh orang-orang. Beliau adalah orang yang berjiwa besar dan bahkan sangat hangat. Dari sana saya semakin sadar bahwa kita tidak bisa dan tidak boleh menilai seseorang hanya dari apa yang kita lihat di media sosial. Pemilu usai dan ternyata ada hal-hal yang tidak terduga. Saya belajar dari Ade Armando ya, lalu kemudian seperti PSI atau Mbak Grace ini dan mungkin beberapa yang lainnya ya. Orang-orang yang dulunya sering menggaungkan, menyuarakan kebencian pada figur tertentu, pada akhirnya mereka mencintai dan mendukung figur tersebut ya. Artinya dalam politik ya, mohon maaf nih kalau saya salah. Dalam politik itu tidak ada kebenaran yang hakiki, kebenaran yang abadi ya. Artinya kita sebagai masyarakat awam ya, mencintai janganlah terlalu mencintai ya, membenci janganlah terlalu membenci. Karena para elit-elit ini ya, mereka itu mencari opportunity ya, mereka mencari keuntungan, mereka mencari apa yang terbaik bagi mereka, apa yang bisa mereka dapatkan ya. Kita jangan sampai seperti domba ya, seperti kerbau yang mudah tergiring, terombang-ambing oleh narasi-narasi dari mereka ya. Apa yang mereka suarakan, apa yang mereka perjuangkan bukanlah kepentingan rakyat Indonesia ya, tetapi kepentingan diri mereka sendiri, rasa aman bagi mereka sendiri, kesejahteraan atau reward apa yang mereka dapatkan, keuntungan apa yang mereka dapatkan ya. Oke guys, kita akan simak dulu video lama dari Mbak Grace berikut ini. Fenomena munculnya politik yang didirikan di atas panggung kepalsuan dan kebohongan dengan narasi fitnah dan prasangka. Tontonan bernama The Prabowo Show. Dia menyebut selama 5 tahun terakhir kurang lebih 50% rakyat Indonesia tambah miskin. Faktanya, jumlah orang miskin Indonesia saat ini adalah yang terendah sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Lalu, Prabowo menyurut BUMN dengan menyatakan bahwa saham Pertamina sebagian sudah dijual diam-diam. Bahwa Garuda, PLN, dan perusahaan gas negara bangkrut. Bahwa BRI banyak hutangnya. Faktanya, nilai aset BUMN 3 tahun terakhir naik 2.700 triliun rupiah. Dan tercatat bahwa laba BUMN keseluruhan meningkat terus setiap tahunnya. Calon Presiden nomor 02 mengatakan Indonesia terancam jadi negara miskin selamanya. Faktanya, sejak 2003 kita ini sudah masuk negara berpenghasilan menengah. Bahkan diproyeksikan akan menjadi negara berpenghasilan atas pada 2024 nanti. Bukan lagi negara miskin. Prabowo 3 kali berbohong ketika mengatakan 99% rakyat Indonesia hidupnya pas-pasan. Bahkan sangat sulit. Faktanya, mau dengar faktanya bro dan sis? 52 juta orang atau 22% penduduk Indonesia masuk dalam golongan kelas menengah. Lagi-lagi Prabowo melontarkan tuduhan palsu ketika dia menyebut bahwa indeks ketimpangan Indonesia 0,454. Faktanya, Gini rasio kita berada di angka 0,389. Prabowo menyebut bahwa Indonesia adalah negara miskin, seperti Rwanda dan Haiti di Afrika. Bro dan sis, pernah dengar nggak teori terkenal tentang propaganda
yang mengatakan bahwa kalau ada kebohongan yang disebutkan, diucapkan terus-menerus, lama-lama akan diterima sebagai sebuah kebenaran. Mungkin taktik ini yang sedang mereka jalankan. Udara kebebasan kita dikotori oleh hoax, sumpek banget, oleh sara, akibat ulah para politisi yang menyebarkan kebohongan dan prasangka tanpa malu-malu dan tidak ada etika politik sama sekali. Oke guys ya, melihat video ini ya, kalau saya sebagai Mbak Grace Natali pasti malu ya, dimana dulu menyebarkan narasi ya Pak Prabowo ini pembohong ya, bohongnya berkali-kali, tetapi sekarang balik menjadi orang yang paling lovers, paling mencintai Pak Prabowo ya. Oke, itu nggak apa-apa ya, hak dari para elit politik atau Mbak Grace ini ya. Namun untuk kita ya sebagai rakyat awam ya, rakyat akar rumput, orang paling bawah ya, ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa dalam dunia politik itu syarat dengan berbagai kepentingan ya. Apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka suarakan, meskipun itu adalah sebuah fakta guys ya, tetapi suara mereka adalah suara kepentingan. Nah, oleh karena itu kita sebagai rakyat janganlah menjadi domba-domba kebodohan ya, atau jangan menjadi bebek-bebek dungu ya, atau jangan menjadi kerbau-kerbau bodoh yang mudah digiring dengan narasi-narasi yang sebenarnya untuk kepentingan mereka. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.